Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai alat dan media pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan dahulu ke anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Hisbaini dengan NIM 2620049, kemudian Sakinatur Rafiqah dengan NIM 2620051, dan saya sendiri Nurul Latifah dengan NIM 2620063. Kemudian pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kemudian alat peraga pendidikan. Alat peraga pendidikan adalah media pendidikan yang berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. Kemudian kedudukan dan manfaat. Kedudukan media dalam pembelajaran sangat penting, sebab media dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Menurut Nasution, manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran adalah: yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa serta memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi. Tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan mengajar, siswa tidak bosan dan mengajar tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas yang lain dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dikenal sebagai hardware, yaitu benda yang dapat dilihat, diraba, dan didengar dengan panca indera. Pendidikan mempunyai pengertian non-fisik yang dikenal dengan software, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang hendak disampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada media visual dan audio. Yang keempat, media pendidikan mempunyai pengertian sebagai alat bantu proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar ruang belajar. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka interaksi serta komunikasi antara guru dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, media pembelajaran dapat digunakan secara massal. Contohnya radio dan televisi. Bisa digunakan dalam kelompok besar, kelompok kecil, dan perorangan. Yang ketujuh, sikap, perbuatan, strategi, organisasi, dan manajemen saling berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. Ciri utama alat peraga yang baik ada 4. Yang pertama, memiliki unsur keindahan menarik. Alat tersebut harus mampu mengundang minat siswa untuk menyentuh, melihat, dan mempelajarinya. Yang kedua, memiliki gradasi. Alat peraga yang baik seharusnya bergradasi. Yang ketiga, memiliki nilai pengendali kesalahan autocorrection, tidak hanya pada alat peraga dan media pembelajaran, melainkan juga lingkungan yang dipersiapkan harus selalu memiliki nilai pengendali kesalahan. Yang terakhir, memiliki nilai kemandirian autoedukasi. Alat peraga dan media pembelajaran harus dibuat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Macam-macam media pembelajaran matematika. Berdasarkan perkembangan teknologi, macam-macamnya yaitu yang pertama teknologi cetak, teknologi komputer, teknologi audiovisual, terus gabungan cetak dan teknologi komputer. Yang kedua, berdasarkan jenisnya. Ada visual, auditif, audiovisual. Kemudian berdasarkan pengalaman, ada pengalaman langsung dan pengalaman tiruan. Yang keempat, berdasarkan pembuatannya, ada adopsi, adaptasi, dan original. Yang kelima, berdasarkan segi penyajian materinya, ada ekersis, kemudian konstruksi. Yang keenam, berdasarkan cara penggunaannya, ada mandiri, kolaboratif, dan klasik. Prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama,
pemilihan media pembelajaran dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, objektivitas media pembelajaran. Yang ketiga, memahami kelebihan setiap media pembelajaran. Dan yang keempat, memahami karakteristik setiap media. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah mempergunakan media pembelajaran. Ada tahap-tahapannya. Yang pertama, tahap persiapan. Di tahap persiapan mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, membuat RPP. Yang kedua, mempelajari tujuan. Yang ketiga, mempersiapkan materi. Terus memilih media. Yang kelima, berlatih menggunakan media. Yang keenam, menyiapkan dan mengatur media. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memastikan tempat mengajar. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap penyajian. Di tahap penyajian mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, menyampaikan pendahuluan. Yang kedua, menarik perhatian siswa. Yang ketiga, menjelaskan tujuan. Yang keempat, menjelaskan apa yang harus dilakukan siswa. Yang kelima, menjaga suasana belajar. Dan yang keenam, menjaga penampilan. Tahap selanjutnya yaitu tahap penerapan. Di sini mempunyai dua langkah, yaitu menggunakan media dan melakukan evaluasi. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu tahap lanjutan. Di sini ada langkah-langkah, yaitu yang pertama pendalaman materi dan yang kedua tindak lanjut. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.